Bus Transmetro Daily resmi beroperasi di Medan sejak Senin 16 November 2020 lalu. Warga Medan tampak antusias untuk mencoba transportasi baru ini. Selama proses uji coba hingga akhir Desember 2020, penumpang bus belum dikenai biaya. Penumpang baru akan dikenai biaya sejak awal Januari 2021. Untuk sementara ini, ada 3 koridor yang dibuka, yaitu koridor dari Lapangan Merdeka menuju Terminal Amplas, koridor dari Lapangan Merdeka hingga ke Tuntungan, dan dari Lapangan Merdeka Medan ke daerah Tembung. Di masing-masing rute tersebut sudah ditentukan beberapa titik pemberhentian yang ditandai dengan plang berlogo Dinas Perhubungan. Jadi penumpang bisa naik dan turun di setiap titik pemberhentian tersebut. Misalnya untuk koridor Lapangan Merdeka Medan menuju Amplas, terdapat titik pemberhentian seperti di Jalan Kereta Api Medan, di depan PDAM Tirtana di Medan, di depan Yuki Simpang Raya Medan, dan beberapa titik lainnya. Di area Lapangan Merdeka sendiri, penumpang dapat menunggu bus Transmetro Daily tepat di depan Bank Indonesia di Jalan Balai Kota, Kesawan, Medan. Di dekat pintu masuk bus juga disediakan hand sanitizer dan penumpang diwajibkan memakai masker. Bus ini memiliki kapasitas tempat duduk untuk 40 orang. Namun karena mengikuti protokol kesehatan COVID-19, bus Transmetro Daily membatasi jumlah penumpangnya hanya sampai 20 orang saja. Beberapa kursi juga tampak diberi tanda silang agar penumpang dapat menjaga jarak. Soal fasilitas, bus ini cukuplah nyaman. Dilengkapi CCTV dan AC, serta safety belt di setiap kursi penumpangnya. Menurut supir bus Samuel Nababan, nantinya akan ada 80 armada bus Transmetro Daily. Rencananya Bang di 5 koridor nanti ada 80 unit Bang. Oh, oke. Jadi yang buka sekarang kan masih 3. Pertama Lapangan Merdeka Amplas, kedua Lapangan Merdeka Tuntungan, ketiga Lapangan Merdeka Tembung. Kemungkinan besar nanti di bulan 12 buka 2 koridor lagi, yaitu Lapangan Merdeka Pinang Baris sama Lapangan Merdeka Belawan. Itulah dia di bulan 12 ini. Meskipun masih gratis hingga akhir tahun, Samuel menjelaskan bahwa per tanggal 25 November nanti penumpang wajib menggunakan kartu e-money untuk percobaan pembayaran. Setiap kartu e-money bisa dipakai oleh beberapa orang tanpa batasan selama saldo masih mencukupi. Sampai Desember Bang, tapi nanti per tanggal 25 pengenalan kartu Bang. Jadi tanggal 25 harus ada kartu baru bisa masuk. Tapi dengan kata lain Bang, tidak dipotong, saldonya tidak dipotong, hanya pengenalan. Oh, pengenalan aja. Iya, jadi abang nggak usah takut kalau misalnya takut saldonya kurang gitu kan? Tidak, jadi hanya dia pengenalan. Jadi kalau yang tidak ada kartu tidak boleh naik. Nah, itulah dia Bang. Kalau yang belum punya tuh bisa buat di mana tuh? Kalau satu kartu bisa Bang untuk ke 10 orang, 20 orang bisa, yang penting dia saldonya cukup. Oke. Nah, jadi kalau saldonya tidak cukup tidak boleh juga. Samuel yang sebelumnya merupakan supir truk ekspedisi ini pun menegaskan bahwa bus tidak bisa sembarangan berhenti. Ada tempat pemberhentian khusus yang sudah diberi plang penanda oleh Dinas Perhubungan. Gandhi Muhammad, Medan, Sumatera Utara untuk KBA.One.